amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Puji Dia Tuhan Allah kita. Ya. Sebab menciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi coba diulangi yang ada di rumah. Oh ya, ya. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, katakan tangan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan yang menebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Semua haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Yang di rumah boleh tepuk tangan, katakan haleluya, amin. Kita mau berterima kasih pada malam hari ini. Bisa ini tetap boleh dilaksanakan. Amin. Haleluya. Lebih tinggi lagi, katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Amin. Dan kita tepuk tangan dan sorak-sorai bagi kemuliaan Allah yang luar biasa. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan memulai misa kita pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita dan kita siapkan diri kita. By the Lord of sea and sky, I have heard my people cry. All who dwell in dark and sea, my hand will save. I will make the stars and die. I will make the darkness bright. I will be my light to them. Whom shall I share? Here I am, Lord. Visit my Lord. I have heard you calling in the night. I will go. If you lead me, I will go. Your people in my heart. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu. Dan bersama rohmu. Shalom. Selamat malam saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita patut bersyukur karena kita masih dikumpulkan oleh Tuhan dalam misa syukur awal tahun 2021. Kita mau mensyukuri atas pelayanan yang boleh kita berikan selama tahun 2020. Baik dalam suka maupun dalam duka kita tetap semangat dalam pelayanan. Dan kita juga mau
mensyukuri atas awal tahun 2021. Biarlah pelayanan-pelayanan BPK di tahun 2021 ini dapat berjalan dengan lancar sehingga makin banyak jiwa-jiwa terselamatkan karena kehadiran kita. Tema misa hari ini, kaum muda Katolik dipanggil menjadi murid yang melayani. Kalau kita mendengarkan Injil hari ini, Yesus juga memperbaharui pembaharuan untuk mental-mental orang-orang Farisi yang berbicara mengenai hari Sabat. Semoga apa yang boleh kita alami dalam Ekaristi hari ini juga dapat memperbaharui kehidupan kita, khususnya dalam hal iman kita. Mari kita siapkan hati kita hening sejenak. Saudara-saudari yang terkasih, betapapun banyak dosa kita, bila kita mengakuinya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, Ia akan mengampuninya dan membebaskan kita dari segala yang tidak berkenan di hatinya. Marilah bersama-sama mengakui kesalahan kita kepada Allah dan kepada sesama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan, semoga kami memahami tugas panggilan kami melalui Yesus, Putra-Mu terkasih, agar kami pantas memasuki kerajaan-Mu yang merupakan jalan kebahagiaan kami, serta kebijaksanaan kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Ibrani. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti, sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita.
Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan selamanya, ingat akan perjanjiannya. Tuhan selamanya, ingat akan perjanjiannya. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah, besar perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Tuhan selamanya, ingat akan perjanjiannya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib, dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Tuhan selamanya, ingat akan perjanjiannya. Tuhan memberkati hati dan mulut saudara untuk membacakan kitab suci yang pantang. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus akan menerangi mata budi kita, agar kita mengenal harapan panggilan kita. Tuhan bersamamu. Bersama rohmu.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Lalu kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Karena itu, Putra Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam banyak kebudayaan ada kepercayaan yang berkaitan dengan hari baik, yaitu hari yang menjadi opsi bahkan preferensi untuk melakukan aktivitas tertentu agar berhasil sesuai dengan harapan. Maka ada orang menghitung atau mempertimbangkan kapan ia pergi, tanggal berapa membuka usaha, hari apa memberkati rumah, melangsungkan perkawinan, membaptis anak, bahkan kapan pelantikan pengurus dan lain-lain. Bukankah semua hari diciptakan oleh Allah dengan baik? Maka tiada satu hari pun yang tidak baik. Satu hari dikhususkan untuk Allah sebagai hari Sabat, yaitu saat manusia beribadah kepada Allah, Sang Pemberi kehidupan. Dan manusia pada saat itu boleh mengalami diri sebagai ciptaan yang berbakti kepada Allah dengan dibebaskan dari segala beban pekerjaan, karena manusia bukanlah barang tapi orang, bukanlah robot tapi makhluk yang berotot yang membutuhkan istirahat. Maka hari Sabat sebetulnya bukan hari Tuhan, tetapi hari untuk manusia. Semua hari diciptakan Allah bukan untuk kemuliaannya, tetapi pertama-tama untuk kesejahteraan manusia yang dengan demikian akan memuliakan Allah. Maka Santo Irenaeus berkata, "Gloria Dei vivens homo." Di mana ada kehidupan dalam diri manusia, ada kesejahteraan, disitulah ada kemuliaan Allah. Maka semua aktivitas apapun yang bertujuan untuk keselamatan manusia dan kemuliaan Allah boleh dilaksanakan. Bahkan harus dilaksanakan pada hari apapun. Jangan tunda lagi, tapi kini, saat ini, sekarang ini, di sini. Maka semua aturan hendaknya dibuat untuk mengawal tujuan tersebut agar tidak terjadi praktek yang menyimpang. Orang Farisi tidak melihat nilai luhur di balik hukum tersebut hingga lebih bersifat kritis sinis daripada aktif produktif. Orang lapar butuh makan, malah dilarang makan dengan alasan hari Sabat.
Katanya hari untuk Tuhan, hari untuk manusia. Apakah kita tega sesama mati kehausan pada hari Sabat karena tak boleh menimba air? Yesus menegaskan semangat dasarnya. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Maka saat beribadat sebetulnya saat kita dimanusiakan oleh Allah dan oleh sesama. Maka Firaun melarang bangsa Israel keluar untuk beribadah, melarang karena menyiksa untuk menjadikan budak terus. Justru hari ibadat, hari ke gereja itulah saat kita dimanusiakan oleh Allah dan juga mengajak sesama manusia untuk memanusiakan sesamanya. Pada perikop selanjutnya kalau kita lihat ya, pada bab 3 saat Yesus menyembuhkan orang mati sebelah tangannya, orang Farisi pun mengamat-ngamati kalau Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Rupanya yang mengikuti Yesus siapa? Bukan hanya para murid, orang-orang Farisi juga mengikuti Yesus kemanapun. Jadi bukan soal mengikuti, tapi tidak mendengarkan, tidak menuruti, malah mengamat-ngamati dan memberi kritik yang sinis, bukan aktif yang produktif. Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Kalau kita lihat dalam Injil sinoptik itu, dalam Injil itu ada 9 kali Yesus menyembuhkan mujizat pada hari Sabat. Loh, kok Yesus malah sengaja? Yesus hanya mau menyatakan bahwa yang membuat mujizat ini adalah yang menciptakan hari, pemiliknya Allah sendiri, Putra Allah. Orang Farisi melakukan observasi, tetapi tak pernah memberi solusi dan resolusi untuk menyelamatkan manusia. Hidup agama malah digunakan untuk mengevaluasi sesama, bukan sebagai motivasi, aspirasi menuju keselamatan. Maka kata Yesus dalam Markus 3 ayat 4, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membunuh orang? Yesus menghargai hukum dengan menekankan landasannya, yaitu cinta kasih. Hukum perlu dievaluasi dan direvisi kalau ternyata tidak mengarah kepada kemuliaan Allah dan keselamatan kita manusia. Hukum perlu diperbaiki dan diganti kalau tidak lagi mendukung kesejahteraan bersama. Peraturan bukanlah beban, tetapi jalan untuk hidup. Sri Paus Fransiskus mengajak kita untuk tidak takut menguji ulang kebiasaan yang bagus dan memiliki akar historis, tetapi tidak dapat dipahami lagi dan tidak dapat berperan sebagai jalan mengkomunikasikan Injil. Evangelii Gaudium nomor 43. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menanggapi kedegilan orang Farisi yang mempersalahkannya karena membiarkan para murid memetik bulir gandum pada hari Sabat dengan mengisahkan dahulu Daud dan para pengikutnya lapar masuk ke dalam bait Allah. 1 Samuel 21 itu baca di situ kisahnya. Masuk lalu minta roti kepada imam. Lalu kata imam, tidak ada roti biasa, yang ada roti sajian, roti kudus itu. Ya. Roti semacam hosti gitu ya, yang untuk mempresentasikan keadaan yang ada itu. Dan itu kalau sudah waktunya diganti dengan roti baru, lalu dimakan oleh imam, hanya oleh para imam bolehnya. Tapi dimakan lapar, dikasih itu dengan semua. Adakah yang mempersalahkan Daud? Tidak ada sepanjang jalan yang mempersalahkan. Kenapa? Karena Daud adalah raja, orang yang diurapi. Dengan kata lain Yesus berkata, di sini lebih besar daripada Daud. Ini adalah putra Allah, maka apa yang dilakukan tidak salah. Bukankah segala sesuatu, kata Yohanes 1:3, dijadikan oleh Dia, sabda itu putra Allah, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi.
dan dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Hari dijadikan olehnya. Maka apapun yang dilakukannya adalah baik, karena dia adalah yang mempunyai segala sesuatu. Di samping itu para imam membuat sajian roti juga pada hari Sabat, yang diperuntukkan untuk kepentingan ibadat, untuk hari Sabat untuk Tuhan. Jadi imam membuat roti sajian kapan? Hari Sabat. Pada hari Sabat tidak boleh melakukan pekerjaan. Untuk Tuhan boleh. Maka kalau menyelamatkan manusia, membantu orang pada hari Sabat, boleh. Karena untuk Tuhan. Dan Tuhan yang melakukannya. Kalau bisa memuliakan Allah dan menyelamatkan sesama hari ini, mengapa harus ditunda? Tema hari ini, kaum muda Katolik dipanggil menjadi murid yang melayani. Kaum tua Katolik bagaimana? Dipanggil untuk menjadi murid yang dilayani. Oh salah ya. Semua murid Kristus itu dimanapun muda tua dipanggil untuk melayani. Mungkin tantangannya kaum muda Katolik dipanggil sekarang, jangan tunda lagi. Kalau mau melayani gereja hari ini, selagi masih muda. Ini Bapak Krismanto yang ada di sini, ketua BPK, mulai melayani pada usia 20 tahun. Ya. Dan sekarang sudah 20 tahun lebih melayani. Tidak menunggu tua dulu. Kalau tua nanti ya, boleh juga kapan saja melayani sejak tua. Tapi kan bagusnya kalau muda ya sejak muda. Jangan ditunda sampai dewasa atau lanjut usia. Dan itulah yang didengungkan pada perayaan Ekaristi syukur awal tahun BPK PKK Keuskupan Bandung ini. Kaum muda dipanggil untuk melayani hari ini, bukan nanti, saat ini dan di sini, bukan esok atau lusa. Jangan tunda lagi kalau kita mau. Maka siapapun yang mendengarkan, yang ikut terlibat pada hari ini, tua dan muda, dewasa ataupun lanjut usia, hari ini mulai melayani. Baca Injil Lukas, temanya selalu tekanannya hari ini terjadi keselamatan. Hari ini lahir juru selamat. Hari ini artinya jangan tunda lagi, hari ini. Bentuk pelayanannya bisa bermacam-macam sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, dan caranya juga bisa berganti-ganti sesuai dengan situasi dan kondisi. Tetapi tujuannya sama, yaitu untuk kemuliaan Allah dan keselamatan manusia yang dirangkum oleh Yesus dalam perintah kasih. Saya pernah di rumah duka, itu kan di rumah duka kumpul dengan siapa saja ya. Lalu di situ ada 3 orang wanita dan dari 3 agama, ya, Protestan, Metodis, dan Katolik. Ini ya saya hanya dengar saja, saya ceritakan kisahnya. Bercerita tentang para pelayan gerejanya. Lalu yang Protestan berkata, di kami itu yang puji-pujian, yang organis, para pelayan gereja ini semua digaji. Maka ibadatnya luar biasa, hasilnya baik. Karena semua digaji secara profesional. Dan mereka sungguh-sungguh bertanggung jawab. Lalu yang Metodis berkata, ya di gereja kami ada yang dibayar, ada yang tidak. Ya. Hasilnya tergantung orangnya. Lalu yang Katolik, saya dengarkan tuh. Kayak saya Katolik kan, saya dengarkan. Yang Katolik, yang di Katolik itu tidak ada yang dibayar satupun. Mau nyanyi, mau kur, mau dirigen, mau apapun petugas tidak ada yang dibayar. Terus yang 2 tanya, hasilnya tergantung rahmat. Ya kalau rahmat baik bagus, kalau tidak bagus. Saudara-saudari yang terkasih, pelayanan jangan disamakan dengan pekerjaan seadanya. Yang berkata tergantung rahmat. Sebisanya, bukan. Atau bahkan semaunya dengan alasan ini kan pelayanan, aktivitas sukarela. Betul sukarela, tetapi sesuatu yang sukarela
bukan berarti sesuatu yang apa adanya, tetapi sesuatu yang dipersembahkan kepada Allah karena ada sukacita Injil, perjumpaan dengan Allah, dan ada rasa dipercaya oleh Allah untuk melakukan pelayanan. Pelayanan dalam gereja adalah privilege. Saudara, ini ada berapa orang? 5 orang menyanyi, diberkati oleh Allah, diberi kesempatan. Ada orang yang ingin tidak bisa hadir di sini, entah karena takut, entah karena lemah, entah karena tidak bisa nyanyi, macam-macam. Nah, saudara, ada kesempatan. Itu privilege. Jadi sukarela pelayanan dalam gereja adalah komitmen pada gereja sebagai ungkapan iman pada Allah yang maha murah dan penuh belas kasih. Karenanya pelayanan itu juga harus bersifat profesional, di mana orang yang melayani selalu berusaha memenuhi standar pelayanan yang profesional. Di situ ada usaha meningkatkan kualitas dan kapasitas pribadi agar pelayanannya menjadi luar biasa, sehingga melalui pelayanannya banyak orang mengalami berkat dan Tuhan juga dimuliakan. Jangan melayani kalau tidak profesional. Untuk dapat melayani secara profesional, orang harus terus belajar hingga menjadi profesional. Awalnya belum profesional memang, tidak apa-apa, tapi mau belajar. Yang kalau tidak mau belajar, untuk apa melayani? Pelayanan adalah ekspresi iman. Maka orang yang dekat dengan Tuhan dengan sendiri antusias dalam pelayanan. Untuk dapat melayani secara profesional, maka orang terus meningkatkan kualitas diri. Profesionalitas itu menjadi tanda dari ketulusan seseorang dalam pelayanan, bahwa yang dilayani bukanlah semata manusia, tetapi juga Allah yang pantas mendapat apa yang terbaik dariku, dari kita, dari yang kita laksanakan. Orang tulus dalam pelayanan akan terus meningkatkan kualitas pribadinya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menghendaki para muridnya itu fit and proper, yaitu seorang yang pas untuk jabatan dan pantas untuk martabat menjadi orang murid yang mengikutinya. Bukan menentang, yang meniru, mencontoh hal yang sama dari hidupnya. Maka kata Yesus, ini tes fit and proper tesnya itu, ya, nanti ada konselor, ada pewarta yang dilantik atau pembaharuan, itu sebenarnya ada fit and proper. Karismatik ya, programnya BPK kan ada tahap-tahap. Sebelum orang dilantik itu kalau tidak taat, padahal mereka kan pelayanan. Ya. Nah itu profesionalitas ini yang harus diikuti. Tapi Yesus sebetulnya memberikan syarat fit and proper tesnya itu adalah setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Yang tidak mau dan tidak mampu, tidak mengikuti, menyangkal diri, memanggil salib setiap hari, tidak fit and proper untuk Yesus. Seorang murid harus menyangkal diri, mengikul salib, mengikuti Yesus. Hingga perasaan dan perkataan serta pikiran dan perbuatannya sama dengan apa yang dirasakan, dikatakan, dipikirkan, dan diperbuat oleh Allah pada hari apapun. Dimanapun, tapi jangan tunda hari ini. Kalau tidak, Yesus akan menghardik, enyahlah iblis. Karena apa? Karena pelayanan akan menjadi ambisi dan proyeksi pribadi. Padahal pelayanan sesungguhnya adalah panggilan dari buah yang adalah buah dari relasi dengan ilahi, dengan yang ilahi, dengan keutamaan seorang murid yang fit and proper. Yohanes 15:4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur.
Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Pelayan yang baik adalah ia yang selalu tinggal dalam Yesus. Mari kita lanjutkan dengan upacara pelantikan. Para konselor dan pewarta yang akan diutus mohon untuk berdiri. Yang mulia Monsinyur, kami selaku wakil dari Badan Pelayanan Keuskupan Pembaruan Karismatik Katolik Keuskupan Bandung dan atas nama seluruh umat memohon dengan hormat supaya Bapak Uskup berkenan melantik dan memberkati mereka yang terpilih untuk mengemban tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan suci sebagai konselor dan atau pewarta Keuskupan Bandung. Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana dalam tradisi gereja, sebelum seseorang diutus dan mendapat tugas pelayanan dari gereja, hendaklah mereka memperbaharui iman kepercayaannya. Maka marilah kita bersama-sama menyatakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Para calon konselor dan pewarta yang akan dilantik. Saudara sekalian, kini yang berdiri dengan penuh keyakinan dan iman, dimohon menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut sebagai kesediaan dan janji. Apakah saudara bersedia untuk dilantik menjadi konselor dan pewarta di BPK PKK Keuskupan Bandung? Ya, saya bersedia. Apakah saudara bersedia untuk tetap setia dalam pelayanan ini setiap saat, serta bersedia memberikan waktu, tenaga, pikiran untuk dapat memperluas kerajaan Allah? Ya, saya bersedia. Apakah saudara bersedia berkorban demi kepentingan umat Allah, serta menjaga dan memelihara kesatuan tim pelayanan di dalam semangat kasih Yesus Kristus? Ya, saya bersedia. Apakah saudara bersedia untuk terus-menerus dibina dan saling membina, serta membina diri bagi kepentingan umat Allah dan kemuliaan kerajaan Allah? Ya, saya bersedia. Apakah saudara bersedia untuk memelihara ajaran dan iman Katolik serta taat pada hierarki gereja Katolik? Ya, saya bersedia. Saudara-saudari yang terkasih, setelah mendengar kesediaan saudara-saudari menerima dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini, sekarang saya mohon saudara-saudari mengucapkan janji kesediaan di hadapan Allah dan seluruh umat Allah yang hadir. Di hadapan Allah dan umat yang hadir di sini, saya berjanji dengan tulus hati akan menunaikan tugas saya sebagai konselor atau pewarta selaras dengan kemampuan saya. Saya akan menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, dan talenta yang dianugerahkan Tuhan kepada saya untuk perkembangan iman umat Allah. Karena itu, saya akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Semoga Tuhan mendampingi saya dalam menjalankan tugas suci ini. Saudara sekalian, kita telah mendengar kesedihan dan janji para konselor dan pewarta dalam menanggapi tugas yang hari ini dipercayakan oleh gereja kepada mereka. Marilah kita mohon berkat Allah bagi mereka. Ya Allah, Engkau mengetahui pikiran dan hati manusia. Pada hari ini, Engkau memilih saudara-saudari kami ini untuk menjadi pelayan umat. Sudilah Engkau memberkati dan menolong mereka, supaya dengan rendah hati mereka telah merelakan diri untuk menerima tugas pelayanan suci. Semoga mereka dapat memanfaatkan pengetahuan dan talentanya untuk menunaikan tugas sebagai konselor atau pewarta atau pewarta dengan semangat, cinta kasih dan pengabdian. Seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Teguhkanlah mereka dalam menjalankan tugas pengabdiannya. Berilah mereka rahmat-Mu, supaya mereka selalu mengutamakan kehendak-Mu dalam setiap sikap dan perbuatan, dan dibimbing dalam terang Roh Kudus-Mu dalam setiap kata dan pikiran. Berikanlah juga kepada mereka kesanggupan, karena tanpa Engkau mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudari yang terkasih, Allah itu selalu setia. Ia akan mendampingi dan meneguhkan hati saudara-saudari terhadap segala pengaruh yang jahat dan segala godaan. Maka atas nama gereja yang kudus, saya melantik saudara-saudari dan berkat Allah menyertai saudara-saudari dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Para pewarta dan konselor yang terkasih, kami bersama dengan para imam berturut bergembira dengan saudara-saudari pada hari pelantikan ini. Mulai saat ini, hari ini, saudara-saudari menyandang tugas dan pelayanan suci sebagai pewarta dan atau sebagai konselor yang melaksanakannya dengan profesional. Semoga Kristus, jalan kebenaran dan hidup kita, selalu menyertai saudara-saudari. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa-doa permohonan. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa di surga yang telah menganugerahkan kasih dan telah menumbuhkan hidup yang penuh harapan, maka kini dengarkanlah doa-doa kami. Bagi bangsa dan negara Indonesia, kami bersyukur atas bangsa dan negara Indonesia yang Kau anugerahi dengan kekayaan alam, keanekaragaman budaya, suku, ras, bahasa, dan agama. Kiranya Engkau selalu menjaga persatuan dan kesatuan negara kami, sehingga kami semua selalu memelihara dan memajukan bangsa ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dan bimbinglah para pemimpin kami agar dapat memimpin bangsa ini dengan adil dan bijaksana demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, terima kasih atas para pemimpin gereja yang telah Kau pilihkan untuk menggembalakan kami. Kami mohon kiranya Engkau selalu menyertai Bapa Suci, para uskup, para imam, biarawan, biarawati, sehingga mereka tetap setia dalam menjalankan tugas sebagai pelayanan kepadamu dan dengan cinta kasih membimbing setiap umat-Mu yang Engkau percayakan kepada mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi persekutuan doa yang ada di Indonesia, terima kasih atas setiap persekutuan doa yang telah Engkau bentuk di Indonesia. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas setiap persekutuan doa, agar dapat selalu berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu dan selalu menempatkan Engkau sebagai yang terutama dalam setiap pelayanan, sehingga hanya nama-Mu yang dipermuliakan.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para konselor dan pewarta yang baru dilantik, bimbinglah mereka agar dapat menjalankan panggilan-Mu dalam tugas pewartaan ini, sehingga mereka dapat hidup dengan semangat putra-Mu dalam tugas pelayanannya dengan penuh kemurnian dan kerendahan hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita dan pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, ulurkanlah belas kasihan-Mu kepada para penderita COVID-19 agar mereka diberikan kesembuhan dan pemulihan. Bantulah kami semua dalam menghadapi masa-masa sulit seperti saat ini, agar pandemi ini cepat berakhir, sehingga kami semua dapat beraktivitas seperti sedia kala. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami semua yang hadir, kiranya Engkau selalu membimbing kami, semua yang hadir dengan Roh Kudus-Mu, agar roh kami terus bernyala-nyala dalam melayani Engkau dimanapun kami berada, sehingga kehidupan kami dapat menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, demikianlah doa-doa permohonan ini. Berkenanlah mendengarkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima kemuliaan Tuhan dengan keselamatan kita, serta seluruh Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, sumber segala pembaharuan, kami mempersembahkan doa, pekerjaan, dan suka duka hidup kami, yang kami persatukan dalam persembahan roti dan anggur ini. Sudilah menyucikan persembahan ini
dan semoga kami sanggup melaksanakan kehendak-Mu dengan hati yang tulus. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab setiap saat Engkau memperhatikan keadaan segala makhluk. Engkau membimbing para pemimpin gereja dengan kebijaksanaan yang menakjubkan. Engkau menguatkan umat-Mu dengan daya Roh Kudus yang membina sikap takwa dan peka terhadap kehendak-Mu. Dalam Roh Kudus itu kami selalu boleh mengharapkan bantuan-Mu bila mengalami kerisauan, dan mengucap syukur apabila mengenyam kegembiraan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kristus itu pula lah yang diagungkan oleh surga dan bumi bersama para malaikat dan malaikat agung yang tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku."
Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenal, ya Tuhan yang bangkit mulia, datanglah umatmu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan hamba-Mu yang tak pantas ini, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Sabda Kristus telah melimpahi kita. Mari kita kidungkan doanya. Di atas bumi
Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan padamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa." Damai Tuhan bersamamu. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah dan juga yang ada di sini, kita telah menerima tubuh dan darah Yesus. Kita mau sama-sama sembah Dia. Janji Allah pasti baik dan indah pada waktunya. Itu yang Dia katakan kepada kita semua. Mari sama-sama kita puji Dia dengan segenap hati kita, dengan roh dan kebenaran. Saya undang Bapak Ibu dan semua yang ada di sini untuk berdiri. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau tempat jalanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri.
Allah Bapa sumber pembaharuan, perkenankanlah kami melatih diri dalam kejujuran setulut teladan Putra. Barang siapa mau menjadi muridku, hendaklah ia menyangkal diri, memanggul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Semoga pesan ini terus berdengung di telinga kami, bergema dalam jiwa kami, teristimewa dalam mewujudkan tugas pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami sebagai pengurus, pewarta, konselor, atau fungsi pelayanan lainnya.
Semoga dengan demikian kami pun tak pernah menunda pelayanan hari ini, saat ini, ketika Engkau menghendaki, kami pun siap melakukannya. Semoga kami pun terdorong terus oleh Roh Kudus untuk selalu belajar, memperbaharui diri, meningkatkan kualitas pribadi, sehingga pelayanan kami makin profesional, sebagaimana putramu sendiri melayaninya, melayani umat manusia, tak kenal lelah, tak pernah berhenti. Bapa yang Maha Baik, kami persembahkan hidup kami kepadamu dan kami bermohon berkat-Mu untuk hidup, karya dan pelayanan kami, sehingga melalui hidup, pelayanan dan karya kami, nama-Mu dimuliakan, banyak orang mendapatkan berkat-Nya, dan kiranya kekuatan sabda dan sakramen-Mu meneguhkan kami untuk selalu mau tinggal dalam diri putra-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Bapak Ibu yang ada di rumah, terima kasih karena telah mengikuti misa pada malam hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan beberapa buah pengumuman, kita mau mendengarkan dulu kata sambutan. Yang pertama yang akan kami berikan tempat untuk Bapak Krismanto Kusbiantoro selaku Koordinator BPK PKK Keuskupan Bandung. Waktu dan tempat kami persediakan. Yang mulia Monsinyur Anton, yang kami hormati Pastor Hilman dan Pastor Nono selaku Pastor Paroki Katedral, Koordinator BPPG Jakarta Bapak Surya, para pengurus BPK harian, pengurus BPK pleno, para koordinator persekutuan doa, para pewarta dan para konselor yang saya hormati, Shalom. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Monsinyur Anton berkenan untuk memimpin misa awal tahun sekaligus memberikan perutusan pada 63 konselor dan 67 pewarta di Keuskupan Bandung. Tahun 2020 hingga tahun 2023 adalah tahun memuridkan. Tema besar dari BPK Bandung adalah memuridkan. Tahun 2020 kita sudah memasuki tahun di mana kita meletakkan fondasi seorang murid. Di tahun 2020 kita semua belajar bagaimana menjadi murid-murid Kristus. Di tengah pandemi justru punya lebih banyak kesempatan, punya lebih banyak waktu, punya lebih banyak peluang untuk belajar menjadi murid-murid Kristus. Dan tahun 2021 adalah tahun murid yang melayani. Artinya mereka yang sudah dipanggil menjadi murid didorong untuk melayani. Oleh karena itu BPK Bandung tahun 2021 punya serangkaian program yang intinya mengajak, mendorong dan encourage ya, mendorong dan mendukung orang-orang untuk ambil bagian di dalam pelayanan. Sehingga setiap mereka yang melayani di tahun 2022 nanti siap untuk kembali memuridkan yang lain. Sehingga di tahun 2023 di penghujung rangkaian 3 tahun ini ada lebih banyak murid-murid. Bukan yang hanya siap untuk melayani, tapi juga siap untuk memuridkan yang lain. Ini adalah visi BPK. Terima kasih banyak untuk dukungan selama tahun 2020. Para pewarta dengan setia, walaupun gaptek, walaupun canggung dengan teknologi, tapi berusaha keras untuk belajar. Dan tahun 2020 kita punya begitu banyak program dan semuanya dilakukan secara online.
Dan akhirnya di luar dugaan ternyata membuahkan begitu banyak hasil. Kursus evangelisasi pribadi atau sekolah evangelisasi pribadi yang dilaksanakan secara online dihadiri 130 orang dari berbagai negara bahkan SHDR dihadiri oleh 100 orang lebih peserta, konvenda KRK-nya sampai dihadiri sampai 800 orang. Saya pikir ada sesuatu yang istimewa, ada sesuatu proses pembelajaran yang baik di tahun 2020. Dan itu yang akan kita bawa jadikan modal untuk kemajuan di tahun 2021. Terima kasih banyak untuk kebersamaan di sepanjang tahun 2020 untuk para pewarta dan konselor. Mari masuk di tahun 2021 untuk membawa lebih banyak orang mau melayani Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Bapak Kris. Sekali lagi kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Pastor Hendra Himawan selaku Pastor Moderator BPK Keuskupan Bandung. Kami persilakan. Shalom. Sampurasun. Bapak Uskup yang mulia, Pastor Hilman, serta Pastor Nono, serta Ibu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan karena telah memasuki tahun baru 2021 dengan banyak kenangan di tahun 2020. Yang pasti Allah kita memang selalu Allah yang luar biasa, yang mencintai kita semua, yang mau melayani kita semua dengan pelayanan yang total sehabis-habisnya. Dan itu nampak di dalam diri Yesus Kristus yang memberikan dirinya untuk kita. Itu adalah kasih yang luar biasa, itu adalah pelayanan yang sehabis-habisnya. Apa balasan kita terhadap kasihnya itu? Jelas. Melayani lebih sungguh lagi. Melayani lebih sungguh lagi. Seperti yang telah, sedang, dan akan kita lakukan. Entah oleh para pengurus BPK, PKK Keuskupan Bandung, oleh para pewarta dan konselor yang baru saja dilantik, oleh para pengurus dan semua umat yang ada di persekutuan doa, serta komunitas kita masing-masing. Pelayanan yang akan kita lakukan, pelayanan yang mau kita lakukan, bukan sekedar akan atau mau, bukan. Kalau sekedar akan atau mau, hanyalah sekedar fantasi atau mimpi. Tidak. Tapi seperti yang dikatakan oleh Bapak Uskup tadi, lakukan sekarang, jangan tunda. Do it now. Nah, supaya kita bisa menjadi pelayan yang luar biasa, selama tahun-tahun yang lalu kita sudah dibekali dengan banyak hal, dengan kemampuan-kemampuan yang dalam rapel yang lalu saya katakan itu adalah bagaikan satu ortodoksi, satu pengajaran yang benar. Saudara, kita semua juga telah dilengkapi dengan banyak hal, dan kita terus-menerus mau belajar, sehingga batin kita pun semakin terasah, kita berempati, yang saya katakan, saya sebut dengan ortopati, dan itu semua kemudian nampak dalam ortopraksis, tindakan-tindakan pelayanan yang akan kita lakukan setiap hari, setiap saat. Janganlah kendor untuk melayani, kendati ada banyak kesulitan, terlebih dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Yang pasti Tuhan telah memberikan banyak talenta kepada kita semua, sehingga kita bisa kreatif dalam melayani. Maka kreatiflah dalam pelayanan, kreatiflah di dalam melakukan yang terbaik bagi Allah maupun bagi sesama, tetap semangat. Sehingga don't worry, be happy. Sekali lagi kata Bapak Uskup tadi, dalam pelayanan ini jangan tunda. Jangan tunda. Mau tua, mau muda, pokoknya sekarang jangan tunda. Sehingga seperti dikatakan oleh Paulus dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama 15 ayat 58 dikatakan, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan,
sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Apa yang kita lakukan pasti menjadi berkat bagi sesama. Selamat melayani untuk kita semua pada tahun 2021. Semoga kita semua senantiasa sehat. Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor Hendra. Baik Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, ada beberapa buah pengumuman. Yang pertama adalah Sekolah Leadership dari El Shaddai akan mengadakan seminar online via Zoom dengan tema Today Matter pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 6 dan 7 Februari 2001 oleh Bapak Paulus Winarko dan coachnya dan trainernya The John Maxwell Team. Pasti luar biasa ya Bapak Ibu ya. Para koordinator dimohon mengumumkannya di PD atau komunitas masing-masing. Pendaftaran paling lambat tanggal 30 Januari 2001. Selanjutnya BPK PKK akan menyelenggarakan kebangunan rohani Katolik yang biasa kita kenal dengan KRK pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021. Bapak Ibu koordinator dimohon mengumumkannya di PD atau komunitas masing-masing. Semua umat diundang untuk hadir. Dekanat Bandung Barat, Dekanat Priangan Utara, Kreatif Ministry dan FYC akan mengadakan seminar hidup dalam Roh Kudus yang biasa kita kenal dengan SHDR secara online dengan tema Empowered to be Brave setiap hari Rabu dan Sabtu mulai tanggal 6 sampai tanggal 27 Maret 2001. Pendaftaran dan informasi lebih lanjut bisa menghubungi Saudari Petra, Asri, atau Dinda. Selanjutnya dalam rangka HUT PD PKK Katedral yang ke-36, kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri acara ini lewat Zoom bersama Pastor Agustinus Sudarno OSC pada hari Selasa tanggal 26 Januari pukul 18.30. Yang terakhir, buku kenangan almarhum Fransiskus Agustinus Wisnu Situni dengan judul Berjalan Mengikuti Punggung Yesus bisa didapatkan seharga 50.000, murah sekali pastinya ya Bapak Ibu, pemesanan melalui Ibu Veronica Lukardi. Sekian dan terima kasih. Silakan Mas. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh petugas liturgi, kur, lektor, pemazmur, misdiner, dan saudara-saudari yang hadir di sini, Ketua BPK, PKK Pak Krismanto, itu siapa ya? Satu lagi. Lalu terima kasih juga Romo Nono, Pastor Paroki, Romo Vikjen, Romo Hilman, dan Romo Hendra ada di sana, saya tadi lihatnya. Terima kasih yang selalu terus mendukung sehingga melalui pelayanan persekutuan doa ini, Gereja Katolik terbantu dalam proses pemuridan yang tadi juga menjadi titik fokus yang secara lebih intensif dilakukan oleh teman-teman dari persekutuan doa ini dengan berbagai program. Dan semoga kita sungguh-sungguh menjadi murid-murid Tuhan. Mari kita mohon berkat Tuhan, seraya mengucapkan syukur dan terima kasih serta provisiat kepada para konselor dan pewarta. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari kita pulang syukur kepada Allah. Marilah kita melayani Tuhan dengan mengikuti seluruh perintah dan ajarannya, serta mewartakan cinta dan belas kasih Allah agar setiap orang menikmati damai Tuhan. Amin. Sing
the best.